nggak sengaja lantaran gue buka jalur. Walaupun jalur udah kebuka tapi kan takut salah jalur, gue senter, astagfirullahaladzim, gue lihat ini siapa, apaan. Di situ gue diem, gue nggak mau kasih tahu temen gue. Kalau gue kasih tahu, ini semua takutnya pada down. Bikin mental down ya. Bikin mental down. Akhirnya udah gue jalan ya kan, gue nunduk lagi. Yang tadinya berdua doang yang ngalamin, tiba-tiba yang namanya Sandi teman gue ini katanya ada yang ngikutin, manggil, tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Febri Riyad di channel tentang mereka. Kali ini coy, kita masuk di season cerpen, cerita pendakian, dimana gua kedatangan narasumber nih yang mau berbagi cerita tentang pengalamannya ketika naik gunung Sindoro via Kledung. Langsung aja yuk kita kenalan ke narasumber kita. Halo, selamat malam nih. Selamat malam, Bang Aji. Oh, Bang Aji apa Mas Aji nih? Mas Aji. Oh, Mas Aji. Orang Jawa nih pasti. Mas Aji gimana nih kabarnya nih? Baik. Bagus, Mas. Nih sesuai dengan DM-an kita nih ya, Mas Aji mau berbagi cerita tentang pendakian Sindoro ya. Itu gimana Mas kejadiannya tuh? Bisa itu diceritain? Iya, semenjak naik Gunung Sindoro itu banyak hal mistis, Mas, yang kita alamin. Banyak ada penampakan, suara, dan jelas itu ada bener-bener sosoknya kita kelihatan. Oke, ditahan dulu nih Mas Aji nih ya. Iya. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe agar channel kita ini terus berkembang. Dan buat kalian yang belum subscribe, pantengin terus dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Nah, ada yang baru nih coy nih. Buat kalian para pecinta kretek Indonesia, nih kalian wajib coba nih nyobain nih. Kretek sederhana bukan masalah. Untuk rasa tembakau dan aroma khas banget Indonesia. Untuk tarikannya halus dan untuk harga otomatis gak bikin kantong jebol. Kalian para pecinta kretek langsung aja nih cobain nih. Sederhana bukan masalah. Udah yuk, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja lah kita ke cerpen, cerita pendakian. Oke coy, nggak usah lama-lama lagi yuk, biar kalian nggak penasaran semuanya, langsung aja kita dengerin cerita dari Mas Aji nih. Mas Aji, awal mula perjalanannya nih gimana tuh Mas? Bisa awal mula kita perjalanan itu di tanggal 19 bulan September tahun 2019. Masih ingat banget nih, kayaknya kejadiannya itu nggak pernah kagak pernah dilupain. Bisa dilupain. Itu benar-benar terngiang terus itu benar-benar horor yang kita alamin. Dari sini kita itu berjalan mendaki bertiga, termasuk gua dan dua teman gue ini bernama Risnan sama Sandi. Kita jalan pukul abis Bada Isya ke Lebak Bulus turun di Mendolo, terminal Mendolo. Terminal Mendolo itu kita sarapan dulu lah biasa. Nunggu jam 8, nunggu base camp buka. Kan base camp buka itu di kita naik di jalur via Kledung. Di jalur via Kledung itu kan jam 8 kita sarapan dulu. Habis itu kita baru ke base camp. Kita simaksi, bayar, bla bla bla.
langsung kita buat ininya biar ngirit tenaga kita. Di situ ada ojek. Jadi kita ini biar ada apa sih namanya? Sosial sama warga-warga situ. Kita naik mulai mendaki di pukul jam 10 pagi. 10 pagi mulai dari pos 1. Pos 1 ke pos 2 itu sangat jaraknya nggak jauh. Tapi di pos 2 itu temen ngerasa dia tiba-tiba keringet. Tapi dia nggak ngerasain capek, keringet tapi merinding di situ. Dia kayak ngerasain mau turun tiba-tiba. Itu sakit atau gimana itu? Dia ngerasain kagak sakit. Makanya itu kita berhenti di pos 2 itu ada sebentar sekitar 45 menit buat di situ kita kompres dianya, kita kasih minum anget-anget. Untung kita bawa P3K. Tindak lanjut temennya ini. Iya. Tapi dia bilang, "Yaudah ayo jalan." Tapi dia keringet cocot terus. Dingin badan. Takutnya kan namanya di gunung itu hipotermia yang kita jaga-jaga. Tapi dia tetap maksain. Ya udah dah, akhirnya kita jalan lagi. Nyampe di pos 3, teman saya ini si Sandi apa sih ngajakin kita mau ngecamp di sini apa di Sunrise Camp. Kan di Sunrise Camp itu emang juga buat khusus ngecamp, buat kita tendai beristirahat nanti. Tenda di sana. Lalu temen gue ini yang tadi sakit ngajakin, yaudah di Sunrise Camp aja. Soalnya kan tempatnya enak, di situ lega, cakep, view-nya bagus. View-nya itu Gunung Sumbing. Cuma 15 menit berjalan, nah akhirnya kita di situ buka tenda. Buka tenda udah sore. Jam 5 sore kita buka tenda, gelar. Baru kita pasang semuanya, kita rapi-rapiin. Habis maghrib kita masak untuk makan malam. Untuk makan malam, nah lalu teman saya buang air kecil. Dia balik lagi nyolek gua. Itu gua lagi goreng bikin bakwan sama makan nasi. Dia cerita begini Sam. Tadi gua ngelihat ada bayangan putih. Bayangan putih terbang, terus dia balik lagi. Lalu gue colek, jangan di sini ceritanya, nanti aja di bawah. Soalnya kan namanya di sini, ya udah kayak itu udah pasti ada. Biasa ya untuk para pendaki itu biasa apapun yang terjadi di pendakian itu nggak perlu harus ceritain. Iya benar. Nah habis itu lalu ya udah kita makan di situ. Temen gue ini yang namanya Sandi udah tidur duluan tuh. Gue sama Risnan berdua di depan tenda ngobrol, nikmatin malam suasana, bintang, ngopi-ngopi santai, ngelihat bintang deket banget berasanya. Lalu gue ke belakang tenda tuh ngasih logistik ke tenda sebelah. Nawarin kopi. Berarti camp lagi rame di situ. Lagi rame. Ya sebentar. 10 tenda ada di situ. 10 tenda. Nawarin kopi. Akhirnya saya saling barter, dia ngasih buah-buahan. Nah, pas gua bawa buah-buah itu, kok temen gua udah bangun aja. Si Sandi ini dia lagi berdiri. Sedangkan teman gue si Risnan lagi duduk. Gue samperin, gue teriak-teriakin, "San, lu udah bangun aja," tapi nggak nengok, dia madepnya ke depan. Pas gue samperin, gue liat, lah John. Gue biasanya kan gue manggil si Risnan ini John, ya, nama panggilan akrab aja. John, si Risnan mana? Tadi bangun. Hah, bangun? Dari tadi mau tidur noh. Lah yang tadi gue lihat siapa? Lalu yaudah dah, gue belajar positif aja, mungkin tenda sebelah kali berdiri. Emang itu jarak pandangnya jauh itu? Kagak. Saat itu Mas? Nggak jauh.
Ya bantaran 10 meter pokoknya deket, kelihatan ciri-cirinya. Oh, itu udah persis. Udah persis. Jaketnya gue lihat juga ini jaket dia, tapi ya udah dah kita positif aja. Lalu setelah itu rapi-rapiin semuanya, kita tidur, lanjut untuk summit attack. Kita tidur, lalu di jam 11 bangun jam 2:30, bikin sarapan lagi tuh sebelum naik kan, buat tenaga lagi. perut, ngisi tenaga. Apa namanya, si Sandi badan dia katanya lagi nggak fit, katanya dia perutnya mual, pengen muntah tapi nggak bisa keluar, terus badannya berat katanya, dia badannya berat. Pas diminumin apa namanya sama si Risnan, nih minumin teh, bacain bismillah. Enggak ada 5 menit badan langsung enak tiba-tiba. Normal lagi. Udah dah, abis kita makan, selesai makan kita berdoa buat summit attack. Jam 3 pagi kita mulai summit attack. Kita berdoa, lalu jalan dah tuh. Jalan summit attack. Itu di setiap perjalanan kita menuju puncak. Sebelum puncak itu kan ada pos 4. Pos 4. Sebelum pos 4 ini nih, kiri itu ada bercabang. Kiri itu ada bercabang, Sam. Nah, lalu yang di kanan ini itu udah jurang. Ini hati-hati ya. Jalan sini soalnya kanan jurang nih. Lalu gua ngelihat putih di pohon, tapi dia ngadepin ke kita, merhatiin. Gara-gara kesorot, gua sorot senter sama. Itu nggak sengaja itu kan? Nggak sengaja. Atau... nggak sengaja lantaran gua buka jalur. Walaupun jalur udah kebuka, tapi kan takut salah jalur. Gua senter. Astagfirullahaladzim, gua lihat ini siapa, apaan? Di situ gue diem, gue nggak mau kasih tahu temen gue. Kalau gue kasih tahu, ini semua takutnya pada down. Bikin mental down. Akhirnya udah gue jalan ya kan, gue nunduk lagi. Yang tadinya berdua doang yang ngalamin, tiba-tiba yang namanya Sandi teman gue ini, katanya ada yang ngikutin, manggil, tunggu. Merinding gitu katanya, tunggu pelan-pelan dong, gue nggak kuat. Padahal kita summit bertiga doang. Itu apa sih namanya, pendaki lain itu belum ada. Ada yang duluan, itu kita yang terakhir. Itu suaranya laki apa perempuan? Itu kedengaran laki katanya. Tunggu dong, jangan cepet-cepet. Dia langsung jalan buru-buru. Kan si Sandi di belakang, temen gue ini si Risnan ada di tengah, gue paling depan sama yang nyenter. Soalnya bawa senter cuma 2, Sandi sama gue. Lalu dia nyalip ya kan, dia bisikin, tadi ada yang ngomong dari di belakang gue, ya tunggu, coba dah lu lihat ke belakang, ada orang nggak sih selain kita? Udah biarin aja. Gue kata gitu Sam, udah biarin aja, karena gue pantangan. Di luar gue nggak berani nengok ke belakang. Itu orang tua yang ngajarin. Jadi kalau apa-apa udah ada keyakinan. Ya sebenarnya emang pelajaran hidup juga sih ya. Apapun yang terjadi itu sebenarnya kayak kita nggak boleh ngeliat ke belakang. Yang lalu udah berlalu. Iya, gitu ya sebenarnya. Dilanjut Mas Haji. Jangan nengok belakang, udah jalan aja, bismillah ya kan. Kita kok nggak macem-macem di sini, numpang ya kan, kita juga lewat nggak sembarangan. Akhirnya kita berjalan di situ
Si Risnan tiba-tiba diem pucet berdiri gitu, tatapan kosong. Ditepak dia begini nih, ditepak di ini nggak sadar tuh. Akhirnya itu ada sampai disuruh duduk, kita gini nih, kaku badannya, berdiri begini, matung gitu. Itu 20 menitan ada pendaki lain, itu 5 orang. Ya kemungkinan itu udah jauh lebih umurnya dari kita. Di situ diusap, dibaca apa gitu, dia gigit jempol sampai berdarah, diginiin si Risnan sama pendaki itu, baru sadar dia. Dan dia langsung ngomong di situ, gua ngelihat ada orang tinggi hitam, tapi dia bawa anak kecil ditenteng. Langsung dia digenggam tangannya sama orang yang nyembuhin dia. Jangan diomongin nanti, jangan diomongin. Karena kamu tadi itu pikiran kosong. Akhirnya ya yang kamu ya mungkin dilihat dia shock kali ya, langsung bengong gitu. Yaudah akhirnya ini mau dilanjutin apa kagak gitu. Gua nanya nih ya kan sama rekan-rekan gue ini yang 2 ini mau dilanjutin apa kagak, soalnya kita udah banyak kejadian yang kita alami. Yaudah lanjutin aja, bener, nggak usah dipaksain karena puncak kan nggak kemana-mana, iya. Cuma bonus aja. Bonus, ya. Udah yuk dilanjutin aja sayang. Berapa jam lagi nyampe kok ya. Ya udah dah, kita sepakat kita jalan lagi tuh. Jalan lagi, nyampe di pos 4 itu pukul jam 4:30 lah, azan subuh. Azan subuh kita sempat berhenti di pos 4. Itu namanya Batu apa ya namanya? Pokoknya kurang tahu lebih itu namanya. Kita istirahat di situ. Oke, buat teman-teman yang tahu tuh ya, Sindoro via Keledung ya, iya. Di pos 4 nanti bisa komen nih, yang tahu tuh nama posnya. Lanjut Mas Haji. Di pos 4 itu kita istirahat. Temen malah ngobrolin lagi, dibahas lagi. Sempet jengkel, jangan. Gue bilang jangan, udah nggak usah dibahas. Biarin aja, biarin. Mungkin dia emang menampakkan diri, udah. Ini kan alam-alam dia, ya kan. Ya kita cuma hanya menapak gitu, bukan bertamu. Niat kita baik kok. Buat nikmatin alam aja. Ya. Setelah itu baru dia kelar ngucap kayak gitu, tiba-tiba suara perempuan ketawa. Ya, itu semua ngedenger itu. Kedenger langsung tatap-tatapan. Gokil. Colek. Kira gue colek. Udah jangan dibahas. Kan udah berulang kali. Tadi bapak yang nolongin kita juga jangan udah nitip pesan. Iya, udah titip pesan, jangan dibahas. Nanti aja ke di bawah. Kemungkinan dia nggak seneng atau apa kan. Lalu itu temen ya termasuk gue juga, gue merinding cerita. Asli gue juga merinding. Itu udah nih mau gimana ya kan. Sama-sama udah nggak adu argumen gitu. Udah yuk jalan. Udah jalan nyampe itu dari pos 4 habis kita diketahui sampai ke puncak itu kita alhamdulillah lancar. Nyampe puncak jam 5:30.
Tapi kita nggak lama di puncak karena badai, kita kena badai. Buat turun jarak pandang tuh nggak ada 1 meter. Berarti nggak sempet nikmatin puncak ya? 10 menit kemungkinan kita ngerasain di situ. Nah, kita turun yuk, belerang udah bau nih, udah naik. Terus kabut udah tebel. Kita jalan dulu, tiba-tiba si Sandi teman gua nyelonong. San, itu jarak pandang emang kelihatan. Turun dia lari-lari cekatan. Sedangkan gua sama Risnan itu benar-benar jarak ya segini nih. Itu di center aja juga Nggak tembus ya? Kagak Istilahnya jalan itu ngerabah ya? iya ngerabah. Gue mikir itu. sampai teriak-teriakin, San, udah jangan lari, bareng-bareng. Sampai di pos 4 itu kabut udah hilang. Emang pas di puncak tuh kalau mau duluan, pokoknya kita ketemuan di pos 4 ya. Oh, udah janjian. Udah janjian. Pokoknya jangan kemana-mana sebelum kita sampai ketemu. Padahal udah dia sampai ya itu dia lari-lari sampai pos 4 kagak ada dia. Ada pendaki yang baru pengen ke puncak nih. Baru mau naik. Dia baru pengen summit. Gue tanya, Mas, mohon maaf, mau tanya, tadi ada nggak laki-laki pakai celana merah sama jaket merah? Dia turun. Nggak ada, Mas. Gue pikir mana? Gue udah pikir udah negatif, positif, campur aduk. Karena bener-bener itu jarak pandang yang gue alamin bener-bener pendek banget, pendek asli. Lalu ini kemana? Gue tanya Risnan. Jangan-jangan hilang. Positif aja dulu. Ayo kita cari, ya kan? Kita cari. Tahu-taunya dia udah di tenda. Tapi dengan wajah yang berbeda. Maksudnya? Kayak bukan dia. Pucat apa gimana ya? Dibilang pucat, tapi badan dingin. Dari cara bicaranya dia bukan dia. Tadinya itu dia nggak suka makan ikan. Kita kan bawa ikan asin, ikan asin sama sayur asem. Itu kan emang enak banget namanya di gunung. Tiba-tiba dia makan ikannya diambil semua sama dia. Sampai gua sama teman gua ngeliat si teman gua ini ngomong, San, lu bukannya nggak suka ikan? Sejak kapan lu makan ikan? Setahu gua kagak. Sejak kapan? Udah lama, dari gua kecil gua makan ikan. Ngomongnya sejak dari kecil gua suka ikan. Padahal yang lu tahu dia nggak pernah makan ikan. Nggak pernah makan ikan. Katanya ikan apa sih? Dia ngomong begitu. Dari situ main colekan gua sama temen gua. Kayak bukan dia. Akhirnya yang nolongin awal, yang nolongin temen gua, yang nolongin si Risnan temen gua ini, itu tendanya nggak jauh dari tempat ngecamp juga di situ. Ngecamp di situ juga. Kira minta tolong, Pak, teman saya aneh, kayak bukan kayak kepribadian dia asli. Yang tadi bukan, yang satu lagi Pak datang. Itu yang tadinya dianuin sama dibacain digini, sadar. Ini susah 2 jam buat normalin, netralisirin dia. Bener-bener seharusnya tadi kita dari puncak kita udah kemas-kemas mau langsung mau turun karena kita ngejar bis kan. Jam bis kan itu maghrib dan kita itu masih di atas di tempat tenda itu kita masih jam 2. Kan belum turun ke base camp kan lumayan jauh juga tuh. Ditolongin 2 jam baru sadar.
Itu ngelawan atau gimana? Nggak ngelawan. Dia melototin yang bapak-bapak itu, melototin. Tolong jangan ganggu, saya suka anak ini. Dia ngomong begitu. Saya tanya, Pak, ini apa yang tadi? Bukan, ini beda. Langsung pas udah itu berjalan udah 2 jam, itu udah sadar. Saya ditarik sama bapak ini. Apa namanya? Lain kali bilangin sama temennya kalau ngomong dijaga, walaupun kamu tidak tahu. Karena yang masuk ini dia nggak senang sama temen kamu, mau dibawa katanya. Sedangkan tapi emang di gunung itu selalu gua iniin, apa namanya, gua kasih tahu, jaga attitude, jaga omongan, kita ini bertamu di sini. Kalau di luar is okay. Lu mau apa kita bercanda nggak apa-apa, yang penting kita bertamu, kita jaga sopan santun lah, namanya kita bertamu. Lalu kita turun, dari situ baru dah tuh apa namanya, kita udah lewat dari pos 1, kita cerita di situ. Udah mendekati base camp. Baru jujur. Temen gue ini, sorry ya, tadi itu gue ngomong ceplosan, ngomong anjing, ini susah banget sih jalurnya dicari-cari. Dia ngomong begitu. Kok lu kan udah dibilang jangan begitu, kita ini bertamu. Jangankan lu yang udah ketempel, gue pribadi, gue ngeliat putih-putih, gue senter itu sejenis pocong, tapi gue diem aja karena kalau gue kasih tahu lu pasti udah down. Makanya gue diem. Kenapa lu ini ngomong yang kagak sumber gitu. Malah kayak takabur. Padahal dibilangin kan sama pihak-pihak base camp, tolong dijaga ini attitude-nya. Udah ada pengarahan. Udah pengarahan. Ya namanya masih jiwa-jiwa muda. Maaf Mas Ji, sebelumnya ini untuk teman-temannya ini perdana pendakian atau sebelumnya udah melakukan pendakian? Sebelumnya itu kita udah naik sama ya bertiga juga sama ke Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango itu itu juga kejadian juga kita sama, itu juga ada. Tapi di save ya, nanti di next cerita nih ya. Tapi cuma hanya Sindoro yang kita nggak bisa lupain. Dari teman saya kesurupan, yang ini kesurupan. Padahal yang satu ini doang nih yang mulutnya nggak bisa dijaga, yang satu pikiran kosong. Dari situ kita banyak belajar, dimanapun kita berada, jaga etika sopan santun. Saat kita bertamu ya. Kita bertamu. Oke, terima kasih nih Mas Haji ya sudah berbagi pengalamannya. Iya Mas. Cerita di sini, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezekinya. Amin. Di next mungkin bisa balik lagi nih di channel ini buat bercerita pengalamannya nih. Kayaknya seru tuh, tadi udah ada clue-nya tuh sob tentang Gunung Arjuna ya. Sindoro. Sindoro. Iya. Oke, Coy, gimana tuh Coy cerita dari Mas Haji? Ambil sisi positifnya, buang jauh negatifnya. Ingat, dimana kita berpijak, attitude sopan santun tetap harus kita lakukan. Ramah-tamah, sopan santun, dan jangan berbicara kasar ataupun arogan. Dan satu lagi, buat kalian para pendaki ataupun semuanya, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, gue Febri Riyad undur diri. Gue Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.